Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin. Tsumma qala. Fa in tajaddada lahu malun aw kana lahu malun 'inda bulughihi lazimahu ta'allumu ma yajibu 'alaihi min az-zakati. Walakin la yalzamuhu fil hali, innama yalzamuhu 'inda tamamil hauli min waqtil islam. Fa in lam yamlik illa al-ibla lam yalzamhu ta'allumu zakatil ghanami wa kadzalika fi sa'iril asnafi. Jadi yang lalu kita sudah belajar sebatas apa ilmu yang wajib diketahui oleh seorang mukallaf. Jamaah. Salat sebatas apa? Puasa sebatas apa yang wajib dia ketahui? Ibadah itu ada namanya muwassa. Mim waw sin ain, muwassa, luas. Ada namanya mudayyak, sempit. Mim dad ya qaf, mudayyak, sempit. Yang muwassa, yang luas itu maksudnya waktu yang disediakan lebih lama dari waktu untuk mengerjakannya. Sedangkan mudayyak waktunya pas-pasan. Seperti puasa, itu waktunya pas-pasan. Terbit fajar sampai terbenam matahari. Bila terbit fajar, puasa. Terbenam, buka. Pas waktunya. Salat itu luas. Waktu yang disediakan lebih luas dari waktu untuk mengerjakannya. Macam cara subuh sampai terbit matahari. Dari fajar shadiq. Katalah fajar shadiq pukul 5. Terbit matahari pukul 6. Katalah kira-kira begitu. Maka waktu subuh itu selama 1 jam. Sedangkan mengerjakan sholat subuh itu paling beberapa menit saja. Maka sholat itu termasuk ibadah yang mudayyak, yang muwassa, yang luas. Yang lalu kita sudah belajar. Jadi wajib belajar sholat itu setelah masuk waktu sholat. Tapi wajib belajar puasa bukan setelah masuk waktu berpuasa, tapi menjelang. Sebab kalau sudah masuk waktunya baru belajar, macam mana dia berniat, macam mana dia yang sunatnya sahur, dia tak mengertilah dia. Nah, jadi ibadah yang puasa itu baru wajib setelah masuk waktunya. Ibadah mudayyak menjelang. Haji itu mudayyak. Jamaah haji itu mudayyak.
Karena mengerjakannya pas waktunya. Pada hari-hari tertentu. Nah, ditinjau dari hari-hari tertentunya itu, tak boleh di luar harinya. Nah, itu disebut mudhayyaq. Cuma memang nanti untuk haji ada ulama yang menyebut muwassa. Oleh karena mengerjakan tawaf sebentar saja. Mengerjakan wukuf pun sebentar saja. Waktunya luas. Nah, ada yang mengatakan begitu. Zakat itu muwassa. Karena menunaikan zakat itu sebentar, sekejap saja. Memberi kepada, katalah amil, jamaah, sebentar saja, jamaah. Maka kalau sudah sampai waktunya, barulah belajar boleh. Begitu terus jamaah ya. Nah hari ini kita sambungnya tentang zakat. Fa'in tajadalahu malun, kalau dia bertambah hartanya. Bertambahlah hartanya jamaah. Sampailah nisab. Atau waktu balik dia punya harta. Begitu dia balik, dia punya harta. Dan sudah sampai nisab. Jadi untuk zakat harta ini dia nisab dan haul. Nisab artinya jumlah minimalnya berapa harta dia. Sekian. Sudahkah sampai haul? Haul itu setahun. Sekurang setahun dia miliki. Sudah. Barulah wajib zakat. Nah, misal kata bertambahlah harta dia. Atau dia punya harta ketika balik. Wajiblah dia mempelajari zakat yang diwajibkan kepadanya. Nah, jamaah ya. Tetapi tak wajib ketika itu juga. Walau sudah hartanya sampai nisab, tak wajib ketika itu. Innama yalzamuhu, sesungguhnya wajibnya ketika sudah sempurna dia miliki setahun. Jadi sejak dia Islam. Jadi kalau dia balik, dari sejak balik itu ternyata begitu dia balik ada harta dia. Sudah sampai nisabnya. Jamaah, sampai nisabnya. Sudah sampai haul setahun, belum. Maka tak wajib dia belajar tentang zakat harta. Sudah sampai setahun, sudah belajar kau zakat harta. Supaya tahu kau menzakati hartamu. Itu pun nanti tengok harta dia apa. Nah, contohnya kalau dia tidak memiliki kecuali hanya seekor unta saja. Ya tak wajiblah dia mempelajari zakat hewan ternak. Karena hewan ternak ini dizakatinya tertentu. Kambing dan sejenisnya, sapi dan sejenisnya, unta. Dia punya apa? Punya unta seekor saja. Untuk apa dia pelajari tentang zakat harta? Jemaah. Kita minggu depan belajar zakat harta, kata saya. Pelajarilah itu. Kambing, sekian ekor. Kalau kambing sekian puluh ekor, zakatnya seekor kambing yang sebegini pula. Unta, sapi. Kalau sapi sekian ekor, zakat. Habis waktu kita mempelajarinya. Padahal kita yang ngaji ini, seekor kambing pun tak punya. Aduh. Ya, maka tak wajib kita belajar. Wa kadzalika fi sairil asnafi. Begitulah bagian yang lain. Maksudnya selain unta, sapi kah, kambing kah. Termasuk zakat harta yang lain kalau kita tak punya. Emas dan perak. Punya emas dan perak? Punya. Oh, dia wajib dizakati kalau nisabnya sekian puluh gram. Dan sudah dimiliki setahun. Kita tak punya segitu banyak gram. Udah tak usah pelajari. Ya, jadi pada prinsipnya dia dipelajari ketika perlu. Oke ya.
Macam mana haji pula? Apabila masuk bulan-bulan haji, maka tak wajib segera mempelajari ilmu tentang haji. Apalagi mengerjakannya itu tak wajib segera. Jamaah. Kan? Walaupun dah wajib kita tahun ini, dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, tak wajib segera. Harta sudah ada, keadaan sudah memungkinkan, tak ada susah-susah, tak wajib segera kita mengerjakannya. Di dalam ijtihad Imam Syafi'i yang diikuti oleh ulama-ulama Imam Syafi'i. Karena itu tak wajib segera mempelajarinya. Hanya wajib bagi para ulama mengingatkan bahwa mengerjakan ibadah haji itu wajib. Walau tidak segera. Itu saja. Wajib mengerjakan haji sekali seumur hidup. Wajib mengerjakan umrah sekali seumur hidup. Memang tak wajib segera. Ini tanggung jawab ulama memberitahunya. Ya mah, kita baca kitab-kitab, saya sampaikan. Wajib. Terhadap siapa saja yang memiliki bekal. Bekal pergi, bekal pulang, bekal orang yang ditinggalkan. Kalau dia wajib memberi nafkah. Jamaah. Kalau dia tak wajib memberi nafkah, ya bekal dia pergi pulang saja. Jamaah. Rahilah kendaraan. Idza kana huwa malikan. Kalau memang dia memiliki. Sampailah nanti dia, kalau udah kita jelaskan, yaral hazma li nafsihi fil mubadarati. Sampailah dia nanti memandang, melihat bahwa dia wajib bertekad terhadap dirinya untuk menyegerakan. Jamaah. Kalau pada saat itu menurut dirinya dia sudah pantas untuk menyegerakan, fa'inda dzalika idza azama alaihi lazimahu ta'allumu kaifiyatil haji. Maka wajiblah ketika itu dia mempelajari cara mengerjakan ibadah haji. Tak wajib kecuali hanya mempelajari rukun-rukunnya saja. Wajib-wajibnya saja. Yang sunat tak perlu. Inilah harap dipahamkan jamaah. Jadi kalau kita belajar haji itu yang penting wajib dan rukunnya saja. Ini. Dah. Fa inna fi'la dzalika naflun. Adapun yang sunat-sunatnya itu mengerjakannya sunat. Maka mempelajari yang sunat hukumnya sunat. Fala yakunu fardhu ainin, itu bukanlah wajib fardhu ain. Mempelajari yang sunat, sunat. Mempelajari yang wajib, wajib. Kalau dia yang wajibnya fardhu ain, maka mempelajarinya fardhu ain. Kalau yang wajib atau yang fardhu kifayah, mempelajarinya fardhu kifayah. Ini kita bagi tahu, so, ibadah itu mudah. Mengapa di kita jatuh susah? Saya tidak tanggung jawab atas susahnya ibadah yang kita lakukan. Tidak ikut tanggung jawab. Aku sampai akhirat tidak mau ikut tanggung jawab. Karena ibadah mudah. Kesan susah. Terus heboh pula kita pada yang sunat-sunat. Dihebohkan yang begini, begitu. Belum lagi pula ada adat di masyarakat yang memberatkan haji umrah. Itu sama dengan nikah kawin. Nikah kawin mudah saja. Tapi jatuh ke masyarakat macam-macam yang bukan agama. Kesusahan nikah kawin jadi susah. Apalah salahnya adat? Aku bukan bilang apa salahnya adat. Jangan pandang adat itu agama. Sampai ucap payah kali pun mau kawin aja pak. Apalah payahnya? Ada wali, ada saksi, ada suami, calon istri, ada ijab, ada kabul. Sedetik selesai. Yang buat susah itu bukan agama, tapi kita. Termasuk mau haji. Kenduri sana, kenduri sini. Belum lagi tepung tawar. Tepung tawar sana, tepung tawar sini. Tepung tawar itu tak ada tempat lain. Kita sini aja itu.
Umumnya Sumatera. Umumnya Sumatera. Nah, saya yang tempat lain saya tak tahu. Jamaah. Khususnya daerah kita Medan sini. Tepung tawar sana, tepung tawar sini, sudahan terkapar wak tadi. Capek kali tak jadi pula pergi haji. Kenapa? Capek tepung tawar. Tepung tawar. Belum lagi nanti cara kita Medan sini ada pula aku tengok tepung tawar di seluruh calon jamaah itu dikumpulkan. Entah di lapangan mana, berterik-terik matahari. Mana ada gitu nenek aku gitu. Disatukan semua. Lapangan Merdeka atau mana sekali itu. Kasihan anak yang tua-tua nih. Payahlah mau haji nih. Tak ada. Itu bukan agama. Tapi adat. Jamaah. Saya mau menjelaskan. Jangan nanti kita kafir. Tapi tak sadar udah. Di mana letaknya? Payah mau haji nih. Payah kali pun. Manalah pula payah. Kita saja mempayah-payahkannya. Ini mau umrah nih. Sebentar aja. Ya, ini pelajaran yang kita pelajari. Pelajarilah hanya rukun dan wajib haji. Ada nggak di terjemahan tuh? Rukun wajib haji. Itu saja. Bukan yang sunat-sunatnya. Nah, karena mengerjakan yang sunat, hukumnya sunat. Maka mempelajarinya pun sunat. Yang wajib itulah. Tapi sekarang haji umroh sekarang, jangankan yang sunat. Yang mubah pun dia pelajari sibuk. Ya. Apa sibuk kali bang? Inilah mau cari HP dulu. Ya HP itu, HP awak ini kameranya udah kabur. Jadi mau beli HP baru untuk foto-foto di sana waktu haji. Mau foto-foto sama unta. Jamaah. Pikirnya kalau foto sama unta macam foto sama Khalifah Abu Bakar Siddiq. Apa penting-pentingnya itu jamaah? Ya apalah salahnya untuk kenang-kenangan. Kalau lah dah bantahan gini malas lah awak bantah balik jamaah. Sehingga fokus kita ke sana bukan ibadah jadinya. Nak foto, foto. Ceprek, pulang kemari. Itulah cerita dia. Inilah foto kemarin. Sama ini yang viral-viral itu. Siapa nama artis yang viral tuh? Alah, pokok ini aja nih. Berdua kami waktu itu. Penting kali rumahnya. Baru orang bilang kolot. Awak kayak gini kolot. Ada ibadah lebih tinggi dari haji. Itulah solat. Kenapa tak foto-foto? Hanya mah. Penting kali orang haji, orang umroh sekarang pergi pula ke Jabal Magnet. Pergi ke Panglong, kau beli magnet. Ada yang besar. Ngapain ke sana? Melihat kebesaran Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kalian sendiri ada kebesaran Allah Ta'ala. Ngapain tengok jauh-jauh? Ini harap dipahamkan jemaah. Saya menjelaskannya agama. Jangan nanti kita kata agama ini payah, sulit. Tidak. Tak ada yang sulit. Yang membuat sulit itu tambahan adat. Aku bukan bilang salah, bukan bilang benar. Aku tidak menghakimi adat. Aku hanya mau menyampaikan kepada kita, jangan pahamkan agama ini sulit. Boleh paham insyaAllah? Bahwa kita ada terkejut-kejut ke daerah orang, ke Mekah, ke Madinah. Iya, itu wajarlah jamaah. Tak pernah awak pula datang ke sana. Heran juga lah awak. Sini awak tengok banyak pokok. Di sana gersang saja. Itu pun sebagian tempat udah di Arab Selatan itu macam Indonesia jamaah. Itu menjadi daerah kunjungan orang-orang elit di Arab Saudi. Macam Indonesia dia. Banyak tumbuhan macam hutan. Tapi memang dulu dari Jeddah ke Mekah memanglah gersang dengan padang pasir. Sampai sana awak tengok orang hitam legam. Kok hitam kali? Itu wajarlah orang kita tak pernah jumpa. Kok ada tinggi kali? Kok ada besar kali? Kok ada begini? Ya memang wajar. Tapi itu bukan bahagian dari agama. Fokus saya sebenarnya maksudnya adalah jangan pahamkan ibadah agama ini sulit. Itulah fokus saya.
Nah, jadi wa fi tahrimi sukuti an tanbih ala wujubi asl haji fil hali nadharun yaliqu bil fiqh. Bolehkah ulama diam saja tidak mengingatkan orang-orang yang wajib tunaikan ibadah haji? Mengharamkan terhadap diam dari mengingatkan kewajiban ibadah haji pada saat itu adalah satu tinjauan yang pantas dari ilmu fikih. Secara fikih. Artinya, apakah ulama tahu ini tak wajib haji? Jamaah. Atau dia lah sekarang dia sudah wajib haji fil hali sekarang. Itu maksudnya sekarang dia sudah wajib haji. Ulama diam saja, tak sampaikan. Tak menyampaikannya ini hukumnya apa? Haramkah tidak? Nah, itu pantaslah kita mengatakan dari sisi fikih layak diharapkan. Kalau dia tidak mengingatkan orang sudah wajib haji. Karena sudah wajib. Macam cara kita sekarang, kalau Medan berapa puluh tahun? Waiting list-nya. Ada 10. Okey lah, lebih kurang lah 10 tahun. Dia daftar sekarang. Tak wajib dia belajar tentang haji saat ini. Tak wajib. Sama sekali tak wajib. Harus 10 tahun. Masuk tahun ke-10. Masuk tahun ke-10 pada bulan Muharram. Masuk tahun ke-10 bulan Muharram. Pun tak wajib dia belajar haji. Karena haji itu baru wajib. Nah, nantilah. Bila sudah sampai tanggal pelaksanaan, baru wajib. Dia belajar. Baru persoalan teknis macam kita. Kalau pas tanggalnya belajar kan sulit kali lah macam kita. Oleh karena jauh-jauh hari lagi sudah pergi ke tanah suci. Mana yang berangkat awal-awal ya berangkat. Mana yang ujung-ujung. Maka itulah. Okeylah. Di tahun ke-10 dia belajarlah. Ya, walaupun secara hukum fikih tak wajib di bulan Muharramnya. Wajibnya persis di tanggal 9 Zulhijjah. Tapi kalau pas di tanggal 9 Zulhijjah baru belajar, tak mungkin rasanya cara kita sekarang. Macam mana dia di sana? Okeylah. Maka dekat-dekat nanti tah di bulan Sya'ban. Sya'ban mana tentu lagi. Pemerintah sudah sibuk gini-gini. Mundurkan. Rajab. Jamaah. Misal kata. Atau cara teknis pemerintah dari bulan Muharram. Meskipun kalau secara agama baru tanggal 9 Zulhijjahnya dia belajar. Tapi menimbang ini nanti namanya wajib aridi. Jadilah dia di bulan Muharram misal kata jemaah, misal kata. Barulah wajib. Pelajari saja rukunnya, wajibnya udah selesai. Dan itu sebentar. Tak usah hafal-hafal. Katanya kalau ini damnya sekian, ini damnya sekian, ini yang menghafal-hafal itu yang ulama. Yang kita sebagai pelaksana tak perlu. Cuma lagi nanti kalau kena dam dia, bayarnya berapa? Sekian. Kita haji ini. Namanya haji A. Haji itu kan macam-macam. Tak usah dihafal-hafal. Haji itu ada sekian macam. Cara kita tak perlu. Cukup kita mau melaksanakan dari sekian cara haji itu yang mana? Itu saja. Jamaah. Itu saja. Bayar dam. Bayar dah. Yang menghafal-hafal semuanya itu adalah orang alimnya. Jadi mudah ibadah haji sebetulnya. Wa hakadha tadriju fi ilmi sa'iril af'ali allati hiya fardhu 'ain. Begitulah tahapan seluruhnya. Begitulah tahapan mengetahui seluruh perbuatan yang dia fardu 'ain. Semuanya begitu. Macam ini kita kalau tengok kalender Masehi Miladia, kita puasa ini di bulan Februari. Februari. Wajibkah kita sekarang belajar cara puasa? Tidak. Ini bulan Desember. Nanti sehari mau puasa, 2 hari mau puasa, barulah wajib. So, dia mudhayyaq. Sempit. Ibadah yang sempit. Barulah wajib. Jemaah. Nanti. Berapa rukun puasa?
Kan cuma dua aja. Niat menahan. Dah. Tak ada lain-lain. Apa heboh kali mau puasa nih? Niat menahan. Dah. Nahan dari makan minum. Dari yang membatalkan puasa. Maka wajib tahu yang membatalkan puasa apa. Dah, itu aja. Jemaah. Nah, itu aja. Yang sunatnya apa? Sahur sunat. Buka pun sunat. Kena tak berbuka pun dah buka. Habis puasa dah. Orang dah azan Pak. Sampai 7:30. Awak belum makan buka. Dah batal puasa awak. Udah. Asal terbenam matahari. Puasa udah selesai. Nah, itu aja. Jadi niat menahan. Niat waktulah. Dari kapan sampai kapan. Nah, kalau rukun puasa cuma dua. Niat sama menahan saja. Sahur sunat. Buka pun sunat. Sahur tak sahur, begitu masuk subuh, puasa. Buka tak buka, begitu maghrib, selesai. Tapi kita hebohan mana? Belajar cara sahur apa cara puasa? Belajar cara sahur sama cara buka. Itulah yang heboh. Cara masak untuk sahur, cara masak untuk buka. Itulah yang heboh. Nah, rukun dia kurang heboh. Padahal mesti rukun. Niat menahan. Dah selesai. Tapi katanya Pak sana udah puasa. Ke orang sana orang sini. Orang sini. Sini udah puasa kata pemerintah. Belum, ya udah. Jadi cemana tuh Pak? Ya nggak ada cemana. Ke orang mana kok? Orang sini. Tapi awak dengar di Australia udah puasa. Teh. Mau kau sekarang puasa? Mau lah Pak. Pergi Australia. Apa maksud saya? Jangan heboh-heboh. Kan? Kita sini saja. Udah. Jemaah. YouTube macam mana tuh? Sana udah puasa, kita belum. Kan katanya kalau orang udah puasa kita belum berdosa. Di mana tuh? Kata, sana, udah pergi sana. Nah, kita sini, sini. Orang sana udah raya. Kita masih puasa kan berdosa. Di mana raya? Sana. Kita sini. Sini, sana. Ya. Kalau sana raya, sini raya juga, maka waktu sana sholat, sini sholat. Nyatanya sana sholat zuhur, sini belum zuhur. Nah, kan tak sama. Nah, jadi yang penting-penting. Nah, ini harap dipahamkan. Ya, seluruh yang sifatnya perbuatan begitu. Ya. Nah, baru berikut amat turuku. Adapun yang bangsa meninggalkan. Fayajibu ilmu dzalika bihasabi ma yatajaddadu minal hali. Wajib mengetahuinya sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada saat itu. Wa dzalika yakhtalifu bihali syakhsi. Itu berbeda tergantung keadaan seseorang. Contohnya, tak wajib terhadap orang bisu mempelajari apa-apa perkataan yang haram. Ini tak wajib. Orang bisu apa yang mau dikatakan dia? Tak wajib orang buta mempelajari apa-apa yang haram dilihat. Tak wajib atas orang badui. Arti orang badui ini artinya orang yang nomaden. Yang hidupnya berpindah-pindah. Mempelajari. Ma yahrumul julusu fihi minal masakin. Tak wajib orang badui yang hidupnya berpindah-pindah mempelajari tempat tinggal yang haram kita tempati. Itu tak wajib. Karena orang badui dia berpindah-pindah. Itu yang selalu saya sampaikan sama kita. Dia tinggalnya di Brastagi. Belajar cara membuat sampan. Itu tak wajib. Tak cocok. Atau dia tinggalnya di Belawan. Belajar cara bercocok tanam. Tak cocok. Jamaah. Ini pun sama. Fadzalika aydan wajibun bihasabi ma yaqtadihil halu. Maka kewajiban itu sesuai dengan keadaan yang mendorongnya bagaimana. Fama ya'lamu annahu yanfaqu anhu la yajibu ta'allumuhu. Ini penting yang ujung. Fama ya'lamu annahu yanfaqu anhu la yajibu ta'allumuhu. Segala sesuatu yang dia ketahui bahawa dia tak ada hubung kait dengan sesuatu itu, tak wajib dia mempelajarinya. Yang ujung tu sikit. Jamaah.
Kalau Arabnya fama ya'lamu annahu yanfaku anhu la yajibu ta'allumu. Apa saja yang dia ketahui bahwa dia tak ada hubung kait dengan itu, tak wajib dia mempelajarinya. Maka apa hubung kait dengan kita? Itulah yang wajib dipelajari. Ini dalam kaitan dengan hal-hal yang kita tinggalkan. Berikutnya. Wa ma huwa mulabisun lahu yajibu tanbihuhu alaihi. Apa yang dia pakai wajiblah mengingatkannya. Apa yang kita pakai wajib mengingatkannya. Sebagaimana diketahui ketika ada orang beragama Islam dia memakai sutra atau duduk di satu tempat, atau bisa juga maksudnya ini tinggal di satu tempat atau duduk di satu tempat yang tempat itu hasil rampokan. Duduk saya di atas kursi hasil rampokan. Atau tinggal saya di rumah hasil rampokan. Rampokan ini bisa macam-macam. Jamaah. Bisa rampokan cara dulu yang merampok cara baru. Korupsi. Merampok tuh jamaah. Korupsi itu lebih ngeri lagi. Ini apa hukumnya? Au nazran ila ghairi mahramin. Atau menengok sesuatu yang tidak diharamkan. Ini apa hukumnya? Maka dia wajib tahu. Atau dia tidak sedang terlibat dalam sesuatu, tidak memakai sesuatu, tetapi walakinahu bisadadi ta'aridah alal qurbi, tapi sekejap lagi boleh jadi dia akan terlibat dalam perbuatan itu. Ini macam mana? Seperti makan dan minum. Ini macam mana? Maka wajib kita mengetahuinya. Saya bukan pegawai negeri yang berkemungkinan dimutasi. Atau saya pegawai negeri, tapi pegawai biasa. Yang mungkin dirotasi itu kan kalau dia masuk eselon yang tinggi. Tapi ini ada kemungkinan, Pak. Saya akan dimutasi nih. Saya bukan pegawai negeri, karyawan perusahaan biasa, tapi akan ada rotasi. Akan dipindahkan pula saya ke daerah ini, yang itu orang Islamnya sikit. Perlukah saya belajar cara Jumatnya macam mana? Oleh karena berkemungkinan orang Muslim situ sikit yang tak sampai macam kita di kota sini. Jadi Jumatnya macam mana? Perlulah belajar. Atau di daerah minoritas Muslim yang di situ ada makanan yang boleh jadi halal dan haram. Ini macam mana? Perlulah aja mah. Kalau dalam contoh ini nanti tak begitu. Kalau dalam contoh ini, hatta idza kana fi baladin yata'ata fi syurbul khamri wa aklu lahmin khinzir, fa yajibu ta'limu dzalika wa tanbihu alaihi. Misal kata dia berada di satu negeri yang biasa sudah masyarakatnya minum khamar. Biasa masyarakatnya makan daging babi. Maka wajiblah kita mengajari dia sedangkan dia baru beragama Islam, misal kata. Jamaah. Dia baru beragama Islam, wajib kita mempelajari, dia wajib belajar, wajib mengingatkan dia. Karena dia belum tahu bahwa B2 babi itu haram, khamar itu haram. Sebab hari-hari mereka lakukan itu. Sampai ada adatnya masyarakat itu minumannya pun yang memabukkan itu. Ada masyarakat di muka bumi ini makanan favoritnya memang B2. Itu favoritnya aja mah. Masak-masak pun pakai minyak B2. Memang itu favoritnya. Sekarang dia masuk Islam. Itu wajib segera kita kasih tahu. Jamaah. Atau macam contoh kita tadi. Kita yang sudah lama Islam, sudah tahu. Kita mau pindah ke satu daerah yang mayoritas non-Muslim. Bagi mereka tak ada masalah. Kita wajib kasih tahu. Biasanya kalau macam kita, makanan. Macam kita ini biasanya makanan. Kau kalau pergi ke daerah sana, kedai nasi ini. Inilah kedai nasi yang Islam. Ini bukan diskriminasi. Ya.
Nah, ini kita perlu tahu ujungnya. Kalau di sini satu alinea, saya tak tahu diterjemah. Wa ma wajaba ta'limuhu wajaba alaihi ta'allumuhu. Apa yang wajib diajarkan, maka wajib dipelajari. Apa yang wajib diajarkan, wajib dipelajari. Di situ diajarkan. Diajarkan. Awas, jamaah. Apa yang wajib diajarkan, wajib dipelajari. Maka sekarang aku tanyalah dulu nih, yang rajin-rajin ngaji lah nih. Yang sejak dulu ngaji, pernah belajar ilmu waris? Apa mau dipelajari ilmu waris? Utang ada. Ilmu waris itu kan tak ada kalau tak ada hartawa. Apa yang mau kita pelajari? Wah, berarti Anda sepele kali sama saya. Oh baik, saya tak sepele. Aku tengok dulu yang masuk tabung tadi uang berapa. Nah, itu kan tandanya kita tak punya duit, tak punya harta. Maka tak perlu kita belajar ilmu waris. Tetapi ilmu ini tak boleh hilang. Maka jadilah mempelajarinya fardu kifayah, bukan fardu ain. Pak, saya alhamdulillah kaya saya nih. Duit saya banyak. Banyak kali nih. Macam mana nih kalau saya mati nanti? Wajib belajar ilmu waris. Sekarang tidak. Karena sekarang secara zahir nampaklah dia sehat-sehat saja. Tapi kan kita tak tahu kapan mati. Sehat pun mati. Sudah, pelajari sekarang. Karena saya kaya. Itu maka kita tak belajar ilmu waris. Karena dia terkait dengan harta. Jamaah. Lah kita pada zahirnya tak ada harta, adalah kereta. Apa itu bukanlah berapa kalilah kereta. Bukanlah banyak kali, jamaah. Ya, tapi kan iya. Sekarang ni gara 1.000, 2.000 orang mau bunuh-bunuhan. Iya. Tapi berapa kalilah? Maka kita tak belajar. Jamaah. Berdosakah kita? Tidak. Jamaah, tidak. Sebab itu kewajiban bergantung pada situasi. Apalagi dia ilmu itu fardu kifayah, maka cukup sebahagian saja orang tahu. Untuk kita pas nanti kita alhamdulillah harta kita banyak, kita kaya, bahkan kaya raya, maka perlu bagi-bagi nanti panggil orang alimnya. Ahli waris lah itu, jamaah. Bukanlah si mati lagi. Bukanlah urusan dia lagi, jamaah. Urusan si hidup. Kira-kira begitu. Sama juga dengan haji umrah. Kita pun tak belajar. Kecuali pas mau pergi, itu pun nanti di travel-travel di kelompok bimbingan ibadah haji. Kenapa? Karena itu bergantung situasi. Bergantung situasi. Jamaah ini mau hati-hati. Ya, begitulah ilmu-ilmu lain yang wama wajaba ta'limuhu wajaba alaih ta'allumuhu. Yang wajib diajari, wajib mempelajarinya. Jadi jamaah, itu kadang-kadang kita ilmu agama ini luas. Pingin kali awak tahu. Tahu awak ini aja. Pingin kita itu sudah benar. Tetapi agama tidak mewajibkannya. Oleh karena kalau diwajibkan nanti rubuhlah kehidupan ini. Oleh karena kita ke situ saja. Contoh lagi, tayamum. Paling-paling kita bertayamum cara orang Medan ini karena sakit. Bukan karena tak ada air. Maka kalau kita pun mau belajar tayamum, belajarlah tayamum karena sakit. Bukan awak harap sakit. Kalau belajar tayamum karena nggak ada air, habis waktu kita. Sebab boleh dikata, siapa yang paling tua depan saya ini yang pernah mengalami tak ada air? Tak ada. Di Medan ini ada saja air. Kita pelajari pula tayamum sebab tak ada air. Woi, mempelajari itu berapa lama? Habis masa. Tak perlu bagi kita. Bukan menghinakan ilmu tentang tayamum. Tak perlu bagi kita. Tapi tayamum sebab sakit, perlu. Itu perlu. Jamaah. Kira-kira begitu. Jadi yang belakangan itu wa ma wajaba ta'limuhu wajaba alaihi ta'allumuhu. Yang wajib mengajarinya,
wajib mempelajarinya. Nah, itu sikit itu penting jamaah. Mungkin bahasa terjemahannya beda-beda. Akan datang mengaji kita, apa pula yang wajib terkait dengan keyakinan dan perbuatan hati. Yang penting nih, takut-takut kita sudah keluar dari Islam. Atau takut-takut kita sakit sebetulnya. Tapi kita merasa sehat batin kita. Yang mana nih yang kita pelajari? Itu akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.